Apa tujuanmu datang ke Gondangwangi? Apakah memang seperti itu manusia? Kau bertujuan baik datang ke Gondangwangi. Yang pertama, untungnya buat saya itu apa? Selain untuk menolong. Jika berpikir secara benar, bangsa kita sudah berbeda. Saya rasa tidak ada untung-untungnya saya memanfaatkan desa Gondangwangi yang dikuasai oleh Pak Lurah sendiri untuk kepentingan saya pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, masa iya saya melihat sesuatu tidak benar, tidak pada porsinya, sedangkan itu sudah jelas banget di mata saya membiarkan itu semua terjadi. Yang ketiga, saya meyakini berbuat baik terkadang salah tangkap. Makanya saya tidak mau menghentikan ini semua. Saya tetap maju. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan kebenaran itu dibuka oleh Gusti Allah. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Pak Mandan Lurah? Kenapa engkau yang begitu hebatnya mempertahankan kepemimpinan di Gondangwangi, kau yang begitu tegas dalam memimpin, dan kau yang sangat bijaksana di Gondangwangi, justru sekarang berbalik arah? Ceritakan, Dik. Ceritakan. Tadi. Warga sama-sama. Saya pun sebenarnya bingung manusia. Atas dasar apa para warga dan para tetua-tetua menurunkan saya dari jabatan lurah? Setahu saya dan seingat saya menjalankan amanat sebagai lurah sudah sesuai dengan porsi saya, sudah sesuai dengan kemauan para warga. Tetapi di saat Gondangwangi terguncang seperti ini, dihadapkan dengan masalah, saya malah justru difitnah seperti ini. Difitnah bagaimana, Mas? Saya difitnah dengan sesuatu hal yang tidak saya pernah perbuat, sehingga saya diturunkan dari jabatan. Bukan saya menyesali saya diturunkan dari jabatan sebagai lurah, tetapi kepercayaan dari warga kepada saya sekarang sudah hilang. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Saya dituduh dan saya difitnah membebaskan. Ini yang pertama, membebaskan tahanan ataupun warga Gondangwangi yang bermasalah dengan para tetua dan seluruh jajarannya. Saktiman dan Yu, siapa? Ya, benar. Yang kedua, saya dituduh melakukan pelecehan terhadap beberapa anak warga Gondangwangi yang masih di bawah umur. Apakah jenengan yakin jenengan tidak melakukan hal itu? Saya berani sumpah atas demi nama apapun manusia. Saya tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Yang saya lakukan selama ini di Gondangwangi adalah bagaimana saya mensejahterakan rakyat Gondangwangi, melindungi mereka dari ancaman-ancaman makhluk-makhluk yang berada di dalam sumur. Pasti akan saya ceritakan sedikit, Pak Lurah. Ya. Sebenarnya malam ini saya sudah berpikir sangat positif terhadap Pak Lurah. Saya sudah mendapatkan kabar jenengan adalah sosok pemimpin yang baik, bijak,
serta bisa dipercaya. Maka dari itu, pertemuan kita terakhir, saya tidak banyak angkat bicara. Untuk kartu itu lah. Karena yang pertama, saya tahu jenengan di posisi benar. Tetapi, bagaimana caranya saya bisa mengasih tahu jenengan, menjelaskan ke jenengan? Jelaskan saja. Bahwasanya, apa yang jenengan bela sebenarnya itu salah. Ada oknum lain yang sedang memanfaatkan keadaan di Gondangwangi. Maksudmu? Ya, saya merasa begitu. Ada segerombolan makhluk ataupun salah satu makhluk yang dengan sengaja mengacaukan para pemimpin di sini agar akses mereka itu mudah dan memanfaatkan semua warga untuk ditumbalkan di dalam sumur berdarah itu. Saya justru malah menaruh kecurigaan seperti apa yang kau katakan. Saya mencurigai dua makhluk. Yang mana makhluk itu sudah saya sangat kenal di Gondangwangi. Siapa menurutmu? Apa itu, Cik? Mampang. Tetua Ngadini Apa dan Gusti Naryo. Dok, bukannya Gusti Naryo itu pendatang baru? Katanya baru dipanggil sama jenengan 3 hari yang lalu. Kok kenapa masuk ke dalam kecurigaan? Seperti ini manusia. Saya jelaskan. Saya mencoba menjelaskan secara perlahan. Di Gondangwangi ada sebuah kitab, yang mana kitab itu adalah sejarah berdirinya Gondangwangi, terciptanya sumur Gondangwangi yang sekarang kau mengenalnya sebagai sumur berdarah. Buku itu atau kitab itu bernama Nastangin, kitab Nastangin. Kitab itu dijaga sangat rahasia oleh tetua. Tidak ada satupun warga Gondangwangi selain dia yang mengetahui isinya, kecuali turun-turunannya. Dan kebetulan tetua Ngadini sekarang yang dipercaya untuk memegang kitab tersebut. Anehnya, saya melihat dan saya mendengar bahwasanya Gusti Naryo meminta kitab tersebut kepada Ngadini, tetua Ngadini. Dengan alasan? Banyak alasan. Padahal asal kau tahu, saya saja sebagai lurah, saya tidak mengetahui apa isi dari kitab tersebut yang sesungguhnya. Yang saya ketahui hanyalah kitab itu berisikan sejarah tentang Gondangwangi. Banyak catatan-catatan penting yang berada di dalam kitab tersebut. Akhirnya Pak Lurah mencurigai hal itu. Harusnya tetua Ngadini tidak akan mau memberikan kitab itu terhadap orang lain, apalagi orang asing seperti Gusti Naryo. Dia kan hanya dibayar ya. Benar. Tetapi di sini tetua Ngadini memberikan dengan cuma-cuma kitab itu kepada Gusti Naryo. Itu yang menjadi kecurigaan saya. Ada apa sebenarnya? Kayak ada permainan. Kitab yang seharusnya sakral sekali, yang melekat pada Gondangwangi, tiba-tiba diserahkan kepada orang asing.